Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Immanuel mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan jemaat tamu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memulai ibadah minggu kedua ini. Mari kita bersama-sama masuk saat hening sejenak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat hening cukup, mari dengan bangkit berdiri kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan dengan PKJ nomor 4. Kita nyanyikan 2 kali, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah tenang. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan ungkapan syukur dan sukacita kita di hadapan Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita dan keluarga kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 5, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama
Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di sepanjang kehidupan kita, di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta kasih dan tidak henti-hentinya menyakiti orang lain, keluarga kita yang kita kasihi. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk berdoa secara pribadi. Mari dengan jujur kita menyesali segala kelemahan dosa kita di hadapan Tuhan. Juga kita nyatakan dengan pujian pelengkap itu Jemaat 37, bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganmu di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggerak, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari firman Tuhan ini kita sanggupi bersama dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 446, setialah. Kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama sujud di hadapan-Mu. Kami semua siap untuk mendengarkan apa yang menjadi titah-Mu, apa yang menjadi firman-Mu atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua bisa memahami, bisa mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini dengan penuh keterbatasan, hanya bersandar kepada kuat kuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami mau sambut sabda-Mu ini, firman-Mu ini dengan penuh sukacita, dan kami semua saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Injil Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13 yang demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat? Amin, puji Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama merasakan akan karya kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah sebuah kepastian. Hanya kapan itu terjadi, kita tidak tahu. Hidup orang percaya atau hidup orang Kristen itu adalah masa penantian. Di dalam masa penantian itu, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, orang percaya hidup di dalam pengharapan akan keselamatan yang sempurna ketika Tuhan Yesus itu datang. Oleh karena itu, betapa pentingnya di dalam kehidupan setiap orang percaya itu meneguhkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita semua diajak untuk senantiasa berjaga-jaga. Dan itu sebagai wujud pengharapan kita atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dinyatakan di dalam perumpamaan pada saat ini, ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi gadis-gadis ini adalah orang-orang yang mengenal mempelainya. Jadi mereka sama-sama mengenal mempelainya. Dan mereka sama-sama menantikan kehadiran mempelai pria, dan mereka akan bersama-sama juga ingin mengikuti atau ikut mempelai itu masuk di dalam perjamuan kawin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, tadi diceritakan bahwa 10 orang yang menjadi pengiring pengantin
Yang 5 adalah bijaksana, yang 5 adalah bodoh. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mereka sama-sama menantikan. Mereka sama-sama membawa pelita. Namun yang bijaksana itu membawa cadangan minyak, persediaan minyak di dalam buli. Sedangkan yang lainnya hanya membawa pelita, tetapi tidak membawa persediaan minyak. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ya kalau kita diingatkan sebuah pelita begitu, kalau dulu kan pakai apa, oncor begitu, pepaya itu ya. Kalau dulu, kalau waktu kecil saya itu kan pakai papah pepaya itu diisi minyak, kemudian dikasih apa, gombal begitu. Nah, terus jadi penerang begitu. Ya tentunya ya secukupnya sih. Tapi kalau itu misalnya di setiap hari gitu ya dipasang di itu, minyaknya pasti akan habis kan begitu. Kalau tidak diisi lagi. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti orang yang bijaksana tadi, gadis yang bijaksana tadi membawa minyak. Nah, tentunya kalau habis ya mereka akan isi, sehingga mereka di dalam menantikan mempelai itu ya akan menantikan dengan baik, dan mereka akan sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka di dalam menantikan itu. Mau habis diisi, mau habis diisi. Oleh karena mereka tidak tahu kapan, jam berapa mempelai itu akan datang. Tapi gadis yang bodoh tidak membawa itu. Akhirnya tidak bisa masuk di dalam perjamuan. Oleh karena apa? Mereka baru beli. Nah, ternyata mempelai prianya datang. Orang yang menyediakan minyak. Nah, mereka tetap siap dan mereka berjalan bersama dengan mempelai pria. Tapi yang baru membeli, ternyata mempelai datang, mereka tidak bisa masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita agar kita pun bisa menjalani hidup bijaksana. Orang yang bijaksana, kita orang percaya yang bijaksana adalah orang yang senantiasa membawa pelita. Jadi pelita itu senantiasa dibawa dan juga membawa persediaan minyak dalam buli. Pelita itu adalah iman. Ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sedangkan minyak itu adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang yang bijaksana adalah kita terus senantiasa hidup di dalam iman, dan kita terus isi dengan firman Tuhan. Sewaktu-waktu di dalam kehidupan kita, iman kita mau padam, kita isi dengan firman Tuhan, sehingga iman kita terus menyala. Iman kita terus terjaga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa di dalam kehidupan orang percaya itu juga mengalami dinamika. Oleh karena pergumulan persoalan yang dihadapi,
Jadi dalam kehidupan kita sadar bahwa kadang-kala iman kita begitu kuat. Namun di sisi lain ketika kita sedang menghadapi pergumulan persoalan di dalam kehidupan kita, kadang-kala iman kita menjadi lemah, bahkan mungkin hampir padam di dalam kehidupan kita. Ataupun juga oleh karena pergumulan tantangan zaman saat ini di dalam kehidupan kita, iman kita hampir padam. Oleh karena itu kita sebagai orang yang bijaksana, orang percaya yang bijaksana, ya harus kita isi dengan firman Tuhan. Yang jadi persoalannya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya pernah baca di kolom YouTube begitu. Ada kecenderungan orang percaya atau orang Kristen itu tidak suka atau belum suka membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Nah, kalau di dalam kehidupan kita seperti itu, artinya seperti orang bodoh. Padahal Tuhan menghendaki di dalam setiap kehidupan orang percaya menjadi bijaksana. Dalam kehidupan setiap orang percaya senantiasa mengisi dengan firman Tuhan. Agar apa? Agar kehidupannya terus senantiasa terjaga, kehidupan imannya terpelihara di dalam kehidupannya. Kalau kehidupan kita sama seperti orang bodoh, maka tidak ada kesempatan lagi untuk mengisi. Sebab Tuhan, Sang mempelai pria itu telah datang. Lainnya bisa mengikuti perjamuan kain, masuk kehidupan sorgawi. Tetapi kita tidak bisa masuk. Oleh karena apa? Tuhan tidak mengenal kita. Aku tidak mengenal kamu. Padahal kita menyatakan diri bahwa saya adalah orang beriman, saya mengenal Kristus. Tetapi di dalam kehidupan kita tidak ada persiapan apapun di dalam kehidupan kita menyambut kehadiran Sang mempelai pria itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk terus senantiasa membawa pelita itu di dalam hidup kita, iman di dalam hidup kita, dan juga terus membawa firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu harus tetap kita jaga, itu harus kita hidupi. Jangan pernah abaikan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, mungkin kita termasuk orang-orang yang rajin ke gereja. Pertanyaannya, apakah serajin itu pula kita menyerap, kita belajar, kita menghayati, kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya menyediakan minyak itu hanya 1 minggu sekali pada hari Minggu? Menyediakan persediaan firman Tuhan itu hanya 1 minggu di dalam kehidupan kita? Ataukah jangan-jangan di dalam kehidupan kita aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sekedar aktivitas semata, tanpa didasari perenungan, penghayatan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Bisa jadi di dalam kehidupan kita juga menyatakan, aku orang beriman, aku percaya pada Yesus.
Tetapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang beriman? Apakah hidup saya seperti dunia? Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang menanti kedatangan Tuhan Yesus, tetapi sayang terlalu memikirkan kenikmatan dunia. Orang itu hidupnya bejat, hidupnya menyeleweng. Di era saat ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kerap mengabaikan masa yang akan datang, yang langgeng. Orang mengabaikan akan kehadiran kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Masuk di dalam kehidupan kita orang percaya. Sehingga orang itu hidup seperti dunia. Dan ketika hal itu terjadi dan sang mempelai pria, itu Tuhan Yesus hadir, datang, maka kita tidak punya kesempatan lagi. Pintu kesempatan tertutup bagi orang yang bodoh. Yang menjadi perenungan kita bersama saat ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Hidup kita adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah saya menjadi orang yang bijaksana, ataukah saat ini kita hidup sebagai orang bodoh? Saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Oleh karena diingatkan di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari kita pelihara iman kita, mari kita jaga iman kita, agar terus menyala di dalam kehidupan kita. Mari persediaan firman Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Persediaan firman Tuhan terus kita isikan di dalam kehidupan kita secara terus menerus. Sehingga iman kita terus menyala dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Jika sang mempelai datang, biarlah kita mendapati iman kita tetap menyala, tetap terjaga. Kiranya kita semua terus menjadi orang yang bijak dan hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami semua yang hadir di tempat ini, kami semua adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang berpengharapan kehadiran Tuhan Yesus Kristus untuk menyempurnakan keselamatan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Kau mengingatkan di dalam kehidupan kami, di dalam menyikapi akan masa penantian kedatangan-Mu, agar kami terus senantiasa menjalani hidup kami di dalam pengharapan, dan boleh kami wujudkan di dalam sikap hidup kami. Biarlah hidup kami seperti gadis yang bijaksana, yang membawa pelita
dan juga membawa persediaan minyak di dalam buli-buli. Hidup kita terus senantiasa hidup di dalam iman, dan kami mau terus senantiasa mengisi iman percaya kami dengan firman Tuhan di dalam keadaan apapun, sehingga iman kami terus menyala, iman kami terus terjaga di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau mendapati akan iman kami terus menyala, sehingga kami mau menyambut kehadiran-Mu, kedatangan-Mu dengan penuh sukacita, dan kami boleh masuk di dalam perjamuan kawin. Dan ini boleh menjadi sukacita kami bersama, oleh karena kami boleh Engkau ajak untuk masuk di dalam perjamuan-Mu yang sempurna, yaitu di sorga. Jangan biarkan Tuhan hidup kami seperti gadis yang bodoh, yang tidak membawa persediaan apapun di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami itu senantiasa hidup di dalam dunia ini dengan sikap seperti dunia, seperti orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Biarlah kami terus senantiasa Engkau mampukan untuk mengingat akan kehadiran-Mu, dan kami senantiasa terus terjaga. Ya Tuhan, tolong kami terus menghidupi setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami semua berkomitmen, bersungguh-sungguh untuk terus menjaga pelita, dan pelita yang terus kami bawa dan akan terus kami isi dengan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, dan Kau mampukan kami untuk terus bisa melakukan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama neguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus senantiasa mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan terus meneguhkan persatuan dan kesatuan negara kami Indonesia di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga terus mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintah kami dan seluruh warga negara Indonesia, agar Kau mampukan untuk berkarya, bekerja untuk memulihkan keberadaan ekonomi, dan juga untuk bisa menyelesaikan atau menanggulangi wabah COVID-19. Kami terus mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga mohon untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul. Kami mohon pertolongan, kiranya Tuhan kuatkan, dan kiranya mereka terus tetap di jalan Tuhan di dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang boleh mereka hadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan mereka semua ke dalam kuasa kasih-Mu. Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus memberikan penghiburan kepada mereka,
dan Engkau terus memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami serahkan juga gereja-gereja di dalam berkarya di tengah-tengah bumi ini, mampukan untuk berkarya secara nyata untuk mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Oleh karena gerejamu menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah, keluarga besar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Tuhan melalui lingkungan kami masing-masing, kami setiap anak-anak-Mu, Engkau terus mampukan untuk mewujudkan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kami bersama. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang studi, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, kiranya memberikan kepandaian kepada mereka. Demikian juga Tuhan di dalam pertumbuhan mereka, kiranya Tuhan terus tuntun di dalam kehidupan mereka, melalui keluarga mereka, sehingga mereka boleh terus senantiasa untuk hidup di dalam jalan Tuhan, hidup di dalam takut akan Engkau di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin serahkan akan kehidupan bersama kami yang saat ini boleh beribadah tatap muka, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang dengan online, dengan daring, ataupun dengan menggunakan liturgi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, kiranya Tuhan jaga kesatuan baptisan kami, kesatuan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh terus mengalami persekutuan di dalam tubuh Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan ataupun bulanan ataupun persembahan lainnya, dengan memuji Tuhan. Nyanyikanlah hitung jemaat, ya, hitung jemaat 288 bait pertama dan ketiga. Mari puji Raja Sorga. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami kumpulkan. Kami serahkan kehadirat-Mu. Terimalah persembahan ini, kuduskan. Semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga semua ini Tuhan boleh menjadi sarana
bagi pelayanan kasih karunia Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga ya Tuhan, Kau ajar kami untuk terus senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercacat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Dan jika sebentar lagi kami bersama-sama akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam kehidupan kami sehari-hari, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua, pelengkap itu jemaat 258, ku ingin selalu dekat padamu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu senantiasa.
Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Warta Gereja tanggal 8 November 2020, Majelis dan segenap jemaat GKJ Immanuel Ungaran mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Lukasin Purnomo pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya Majelis Gereja menghimbau pada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan dan mendukung setiap program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Dan kita termasuk 3 besar dunia yang berhasil menanggulangi pandemi COVID-19 ini selain Thailand dan Afrika Selatan. Itu rilis dari WHO kemarin yang dimana telah dihadiri oleh Menteri Kesehatan kita. Dan yang terakhir yang berulang tahun 1 minggu ke depan adalah Ibu Sri Wahyuni dari kelompok Sion, Ibu Irinda Dewi dari kelompok Efrata, Bapak Nopi Saryadi dari kelompok Getsemani, Ibu Deborah Juwarsih dari kelompok Sion, Ibu Suprihati Ningsih dari kelompok Hermon, Anak Carolina Novita Pramesti Wibowo dari kelompok Hermon, dan Anak Airelin Delvania Immanuel kelompok Kanaan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun atau yang mewakili bisa berdiri. Segenap majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian Warta Gereja tanggal 8 November 2020. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 201, Di Jalan Hidupku.